dia itu mengajak masyarakat saat itu ya sesuai dengan apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang mereka rasakan. Artinya perkembangannya seperti apa. Langsung turun ya, langsung turun ke lapangan. Nah, begitu langsung turun ke lapangan. Contohnya Sunan Kalijaga itu tidak mungkin akan mengajak orang lain seperti cara sekarang lewat YouTube. Saat itu belum ada YouTube. Lewat Facebook, buat status, ataupun lewat Instagram, ataupun lewat Twitter, dan sebagainya. Karena saat itu belum ada. Yang ada itu wayang. Adanya tradisi yang sangat digemari pada saat itu. Oleh karena itu, beliau itu mengambil jalan itu sebagai usaha untuk mendekatkan mereka kepada ajaran Islam. Nah, itu baiknya zaman dahulu. Dulu itu wayang kulit di luarnya, tapi isinya dakwah. Mengajak orang lain supaya tertarik dengan agama Islam. Zaman sekarang dibalik. Di luarnya tampilannya mungkin baca Yasin ataupun misalnya berdoa bersama, buka puasa bersama. Tapi ujung-ujungnya mungkin itu akan bahas masalah mungkin politik ataupun duniawi dan sebagainya dan sebagainya. Tidak murni ya. Walaupun kemasannya di luar terlihat religius, tapi isinya seringkali dipelintir oleh orang-orang yang punya kepentingan yang memiliki kepentingan. Tidak seperti dulu, walaupun kemasannya itu seperti tradisi Hindu Buddha, tetapi itu bisa dimodifikasi menjadi satu, isinya menjadi hikmah di dalamnya. Untuk mengajak orang lain supaya tertarik dengan Islam. Baik, yang lebih detail lagi Ustaz, tentang strategi ya. Artinya saat ini kita tidak bisa pungkiri dia anak-anak ini kan, bahwa mereka menjadikan gadget itu menjadi seolah-olah teman yang paling setia. Teman tidurnya, bangun dari tidur, dia tidak akan merasa sempurna sebelum melihat. Kan tidak pernah nyaman kalau tidak pernah pegang. Betul. Lebih baik lupa dompet daripada lupa HP. Seolah-olah seperti itu. Padahal itu penting sekali kan. Lebih baik saya tidak makan, mungkin saking luar biasanya. Artinya begini. Jadi dengan kondisi seperti itu, kita kan akan sedikit kesulitan, ya, karena saking luar biasanya pengaruh gadget ini. Apa trik-trik atau metode-metode yang lebih detail yang bisa Ustaz lakukan dalam proses perjuangan dakwah ini? Sekarang ini kita harus berpemahaman, kita ubahlah mindset ataupun pemikiran kita dalam melihat sesuatu. Kalau pemikiran yang dahulu mungkin HP itu hanya sebatas memberikan informasi, tapi dalam bentuk yang sangat sempit, mungkin menanyakan tentang kabar atau menanyakan tentang di mana Anda dan sebagainya. Itu mungkin persepsi yang dulu, karena HP itu juga belum canggih. Tapi berbeda dengan zaman sekarang, yang rata-rata HP ini adalah nyawa dari mereka. Ini mungkin mereka anggap 50% dari nyawa mereka. Kalau mereka tidak memegang, mereka akan merasa gelisah dan sebagainya dan sebagainya. Itulah tempat kepekaan kita sebagai pendakwah. Bahwa kalau Anda mungkin melihat, kalkulasikan orang yang hadir di pengajian, di masjid, di musola itu jauh lebih minim daripada mereka yang nongkrong kemudian main Mobile Legends ataupun main Facebook, main game dan sebagainya. Nah, caranya mereka ya kita terjun dulu. Kita tanyakan, apa tujuan Anda dari melakukan game ini? Gamenya itu tak salah, mubah. Namanya juga game, sama dengan permainan yang lain. Hanya saja mungkin mereka itu melewati batas. Itu yang salah di situ. Itu yang salah. Gamenya tidak ada salah sedikit pun. Ya kecuali dia menampilkan mungkin tontonan-tontonannya yang tidak layak untuk ditonton, baik dari segi agama ataupun itu mungkin membuat merusak mindset atau pemikiran anak-anak. Kalau memang selama itu baik, kemudian bisa dipakai untuk hal-hal yang positif, sepertinya harus kita pakai. Itu jauh lebih cepat untuk diterima. Baik, saya potong sedikit. Jadi berbicara tentang game tadi Mobile Legends yang terkenal, itu bahkan saya pernah melihat dan menyaksikan anak-anak muda ini membuat semacam turnamen. Dan itu
saya pikir ya cukup positif ya. Iya. Cuman persoalan seperti yang dibilang Ustaz tadi itu, ketika mereka terlalu dengan itu, artinya apa namanya, mereka mengikuti itu sampai lupa waktu dan sebagainya. Iya. Nah, itu gimana caranya yang lebih simpel atau lebih efektif untuk membuat mereka biarkan saja mereka melakukan itu. Oh iya. Cuma persoalannya ketika mereka lupa itu, bagaimana cara yang lebih efektif untuk mengingatkan mereka? Mengingatkan mereka supaya mereka bisa mengatur waktu dengan itu. Iya. Ya memang harus rajin terjun. Iya. Harus rajin. Makanya dakwah yang efektif itu adalah Anda harus terjun lapangan langsung. Iya. Bahwa mungkin benar kata orang pintar, menggauli orang yang fasik itu haram. Iya. Artinya kita bergaul, berinteraksi dengan orang jahat itu haram. Kenapa? Iya. Kenapa? Ya nanti kita mungkin terjerumus kepada perbuatan haram yang dia lakukan itu. Iya. Tapi kita tidak boleh lupa tadi itu, ajaklah orang lain supaya melakukan hal-hal yang baik. Memperbaiki orang fasik itu pun hukumnya wajib. Bagaimana caranya? Ya kita gauli mereka, berinteraksi dengan mereka. Artinya membimbing mereka dengan pelan-pelan. Mengatakan bahwa game ini boleh. Game ini sama loh dengan misalnya main-main bola. Yang artinya kita mungkin salah mengartikan tentang game. Karena game itu dilihat karena pegang HP dan sebagainya. Kemudian disamakan dengan mungkin hal-hal yang berbau-bau haram. Saya potong, sudah ada sedikit yang cukup menarik di situ. Jadi orang-orang pintar ya, orang pintar lah, mengatakan bahwa mendekati orang-orang jahat, orang-orang fasik haram hukumnya. Lalu lantas bagaimana kita membatasi diri supaya tidak terkena pada hukum haram itu, sedangkan kita sendiri harus dekat sama mereka untuk bisa memberikan pencerahan, untuk bisa memberikan motivasi pada mereka. Batas-batasan saya kira perlu penting gitu. Ya penting. Iya. Artinya, ini juga tidak semua orang mungkin kan. Artinya kita juga lihat kapasitas keilmuan ataupun keimanan kita. Iya. Kalau memang kita yakin tidak akan terbawa arus, yang lebih efektif memang kita bergaul dengan mereka. Untuk mengetahui detail daripada detail. Apa loh penyebabnya sehingga mereka itu lupa sholat gara-gara game itu. Apa sebabnya mereka itu taruhan. Yang tak boleh dalam game taruhannya. Artinya sebenarnya disinilah kita butuh sebenarnya orang-orang yang memiliki kepedulian. Pertama mungkin orangnya itu ini dakwah ini juga tidak bisa kita lupakan, harus bermodal. Dalam dakwah ini. Kita harus punya modal. Pertama yaitu modal ilmu harus. Jelas itu. Yang kedua bermodal harta. Ya beginilah sebenarnya. Kalau mau merubah mereka supaya gamenya itu terarah, ya kita buatkan turnamen, ya kita berkorban uang. Turnamen yang Islami, Islami begitu. Artinya ketika azan berkumandang, stop, gitu, istirahat, break dan sebagainya. Mereka kita tidak akan pungutkan biaya. Yang kita tuntut yaitu mereka sportif dalam bermain. Adapun hadiah tersebut kita sebagai panitia yang siapkan tanpa ada dari bayaran mereka, kemudian dari situ kemudian diberikan hadiah, itu yang haram itu pun nanti kalau kita sudah buatkan mereka turnamen, kemudian melihat sosok kita, dia peduli loh dengan kita. Makanya itu dari cara itu, perhatian kita, bukan hanya sekedar kita ini tidak boleh, ini haram dan sebagainya, tapi kita tidak memiliki empati simpati terhadap mereka. Betul. Kalau memang mereka tersebut sudah merasa nyaman dengan kita, mudah kita arahkan. Baik, saya paham dengan apa yang disampaikan Ustaz tentang itu. Kita sedikit bergeser ya. Kalau tadi lebih kepada anak-anak muda ya. Nah sekarang mungkin agak levelnya lebih tinggi, orang-orang tua yang sampai hari ini ketika misalnya ada pengajian-pengajian di masjid, di musola dan sebagainya, mereka masih cenderung malas-malasan gitu. Padahal sebenarnya mereka tahu bahwa itu adalah hal yang baik dan sebagainya. Apa kira-kira strategi Ustaz untuk mendekati orang-orang seperti itu, karakternya seperti itu? Ini juga harus kita runut sejarah. Artinya runut sejarah itu, sebelum dia itu mungkin malas,
atau sebelum mereka itu tidak tertarik itu, apa gejala sebelumnya? Ya mungkin karena memang jeda waktunya, artinya misalnya ada seorang pendai dulu 10 tahun yang lalu itu pernah hadir, tapi ketika beliau wafat kemudian tidak ada lagi yang menggantikannya, kan di sini ada kekosongan. Iya, selama 10 tahun. Dalam kekosongan itulah mungkin di sana itu. Nah, sebelum itu mungkin mereka itu orang rajin, orang taat. Tapi beginilah manusia itu sifatnya, harus sering diberikan peringatan. Harus itu intense. Mungkin gejala sebelumnya sehingga mereka itu tidak ada ketertarikan. Nah, sekarang ya supaya mereka tertarik ya kita harus mempromosikan itu sekuat mungkin atau sesering mungkin. Mempromosikan dalam artian sering mendatangi mereka gitu ya. Ngaji itu hukumnya wajib loh. Bukan sunnah. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Wajib. Artinya wajib di sini ada yang fardhu ain. Yang mana itu adalah hal-hal yang mungkin tidak bisa tidak kita lakukan. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat fitrah, ataupun berhaji. Itu adalah hal-hal yang sifatnya prinsip atau ainiyah, yang wajib. Ada juga yang mungkin sifatnya itu adalah fardu kifayah. Kesimpulannya dia itu hukumnya wajib. Saya potong. Jadi itu dari sisi sejarah. Dari sisi sejarah artinya yang mereka alami. Ada jeda di situ. Ketika dulu mungkin pernah mereka dasarnya mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kemudian ada jeda, tidak ada pembinaan, tidak ada pencerahan secara sistematis dan sebagainya. Nah, terus kemudian sehingga mereka mulai ogah-ogahan dan sebagainya. Ini saya tambah alasan kedua mungkin. Alasan kedua silakan. Kita juga sebagai pendai itu harus artinya secermat mungkin melihat medan. Dan harus mengetahui kualitas daripada masyarakat itu sendiri. Kalau memang orangnya awam, mohon maaf, janganlah kita keluarkan hal-hal yang mungkin ilmu itu masih belum bisa dijangkau oleh mereka. Belum tahu rukun sholat, hanya tahu sholat itu saja. Kita bahas tentang bagaimana cara mereka sholat, apa rukunnya, apa yang membatalkannya. Tapi kan pendai sekarang itu tidak mensurvei dulu. Dia langsung tebang saja semua. Bahkan rata gitu tidak mengklasifikasi Dia itu mungkin melihat kalau dirinya itu cocok dengan ilmu itu, tapi belum tentu cocok dengan audiens tersebut. Betul. Kadang kita itu kalau misalnya mengajak orang lain untuk dia sholat 5 waktu ataupun menghafal rukun iman, rukun Islam, kita minder. Kenapa? Karena itu kita anggap mungkin hal yang sepele atau mendasar. Tapi itulah yang harus kita gaungkan yang paling mendasar. Yang mereka itu tidak tahu. Baik Ustaz. Jadi dari 2 alasan kenapa terjadi seperti itu bagi mereka, pertama tadi sejarahnya mereka ada jeda pembinaan keagamaan di situ, yang kedua kemudian medan dakwahnya yang tidak dibaca secara detail oleh para dai sehingga mereka pukul rata. Mereka dengan ilmu yang mesti kan harus diklasifikasi gitu Kalau misalnya ada orang yang benar-benar awam dia pembelajarannya yang dasar-dasar yang mereka bisa tangkap gitu Nah, sehingga saya pikir dengan apa yang Ustaz sampaikan itu, apakah Ustaz langsung turun dan paling tidak memetakan itu kalau misalnya yang real Ustaz lakukan? Itu yang sedang saya lakukan sekarang. Saya ini biarlah para sesepuh-sesepuh kita, kiai, tuan guru ataupun para ustaz-ustaz yang lain, biarlah mereka itu di masjid. Oh gitu ya. Itu bagi mereka itu medan yang mereka anggap itu yang layak, yang baik dan sebagainya. Tapi menurut saya adalah medan sekarang ini yang sesungguhnya itu generasi muda. Yang mereka itu banyak minum minuman keras, yang banyak menghisap mungkin obat-obatan terlarang, kemudian yang bergaul dengan wanita secara bebas. Itu tidak pernah dilirik oleh kiai. Kita ini sebenarnya terlalu terlalu sempit mengajak orang itu. Kalau mengajak orang yang sudah baik, itu memang harus. Tapi mudah itu, karena mereka memang sudah ada modal itu baik.
Tapi sebenarnya yang harus kita ajak tersebut adalah orang yang memang belum baik. Yang mereka itu masih minum, ataupun yang mereka tersebut mungkin masih menghisap narkoba, ataupun yang misalnya belum mau sholat dan sebagainya. Dan itu butuh pendekatan yang sangat intens, perhatian yang luar biasa, kesabaran yang sangat besar, tinggi. Kemudian harus dengan cara yang lembut, bukan hanya mengorbankan perasaan, itu harus, dan bahkan harus ada bantuan berupa materi. Artinya mereka lebih suka melihat sikap yang dia diwujudkan dalam bentuk contoh gitu ya, langsung gitu ya, daripada hanya sekedar omongan gitu. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Intinya dakwah ini pertama adalah jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dalam medan dakwah ini pertama jahidu bi amwalikum. Kita harus punya modal besar. Modal besar dalam bentuk harta, materi. Itu akan lebih mempermudah, lebih mempermudah daripada zero modal gitu ya. Jangan ajak misalnya anak-anak muda yang tidak mau sholat atau yang masih minuman keras itu, jangan ajak ke masjid. Ajak saja ke rumah, kemudian ajak dia kumpul, belikan dia rokok, kemudian kasih dia ngopi. Itu saja terus menerus, sehingga esok kalau dia akan berpikir, saya ini diperhatikan, saya ini mungkin mau dibimbing. Makanya kita pendai itu harus bermodal. Tidak bisa kita hanya mengandalkan ilmu saja. Kita harus berani berkorban, berkontribusi dalam bentuk materi, memberikan mereka apa yang sedang mereka senangkan tersebut. Tak mungkin kita akan dukung mereka minum, membelikan mereka minuman keras, tapi sebatas yang halal, nasi, mungkin kopi, rokok dan sebagainya. Baik, itu luar biasa. Saya menangkap itu, Ustaz. Tapi pertanyaan yang kemudian, dengan strategi yang cukup luar biasa itu, apa Ustaz mampu sendiri? Nah, itu juga. Kita tidak akan mampu melakukan apapun tanpa ada bantuan orang lain. Ini yang dilupakan oleh manusia itu sendiri. Bahwa kita tidak akan mampu hidup di dunia ini tanpa bantuan orang lain. Harus ada yang berani berkorban dari teman kita, dari sahabat kita, berupa materi, berupa waktu, berupa tenaga. Mungkin itu kemampuan yang mereka miliki, itu potensi yang mereka miliki. Baru dakwah itu bisa jalan. Tidak bisa mandiri hanya Ustaz dengan segala kita lihat Rasulullah SAW itu dia dakwah tidak jalan sendiri. Ada Utsman yang luar biasa kayanya gitu ya. Ada Umar yang dengan tenaganya luar biasa. Tidak bisa dakwah itu jalan dengan sendiri. Artinya secara tidak langsung Rasulullah SAW mencontohkan kita bahwa dakwah itu dengan tim. Khulafaur Rasyidin. Kita baru sadar di situ bahwa Rasulullah tanpa Abu Bakar akan lemah. Tanpa Umar, tanpa Utsman, tanpa Ali, luar biasa itu. Itulah pelajaran dari surah Rasulullah SAW. Tapi sekarang kita terlalu pede. Nah, maju atau tidaknya satu perkumpulan ataupun satu institusi itu tergantung timnya. Kalau timnya tersebut searah, pemikiran mereka itu sama, kemudian berani berkorban bersama-sama, insya Allah dakwah yang mereka jalankan tersebut akan sukses. Baik Ustaz, saya sudah menangkap dan insya Allah ini akan menjadi pembelajaran luar biasa bagi saya pribadi dan bagi masyarakat yang mendengar konten kita ini. Baik, saya simpulkan dari apa yang kita bicarakan tadi, kita diskusikan tadi, bahwa dakwah itu tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan para dai, para kiai, para ustaz, tetapi dakwah itu dilakukan oleh semua kita sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Itu yang saya tangkap yang pertama. Yang kedua, untuk strateginya bahwa kita mesti harus mutlak mengikuti Rasulullah. Dan itu yang sebenarnya sering dilupakan. Bahwa dakwah itu harus menggunakan semacam tim. Kalau seorang pendai tidak memiliki harta yang lebih, maka ada orang-orang di sekelilingnya yang bisa membantu itu. Baik dari sisi kekuatan, baik dari sisi harta, atau dari sisi pemikiran. Nah, saya kira mungkin itu yang akan menjadi catatan besar kita.
bahwa insya Allah mudah-mudahan strategi yang Ustaz sampaikan ini akan bisa dilaksanakan oleh teman saudara kita yang melihat konten kita ini, dan mudah-mudahan apa yang Ustaz sedang perjuangkan hari ini, ya dakwah yang sedang dijalankan dimudahkan oleh Allah SWT dan diridhoi sebagai satu amal jariah kelak di akhirat. Amin. Terima kasih. Baik, saudaraku, untuk kali ini kita akan selesai sampai di sini. Ada dua hal yang sudah kita dapatkan pelajaran dari Ustaz hari ini, yaitu yang pertama tentang bagaimana latar belakang dakwah beliau ya selama ini. Terus kemudian yang kedua, strategi atau metode dakwah yang dijalankan. Dan sudah saya jelaskan dari awal tadi bahwa itu akan menjadi satu catatan besar ke depan, dan insya Allah di konten-konten berikutnya kita akan berbicara lebih detail tentang apa bentuk-bentuk nyata yang dilakukan oleh Ustaz Baharudin terkait dengan perjuangan dakwahnya, khususnya di kampung di sekitarnya. Baik, terima kasih atas atensinya. Kalau ada yang kurang, mohon maaf, dan kita akan ketemu kembali di konten selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.